Wahum yastarikhuna fiha. Mereka semua berteriak-teriak di dalam neraka itu, Rabbana akhrijna na'mal solihan. Ya Allah, keluarkan kami dari tempat ini. Keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal solihan. Kami akan melakukan amal soleh. Mereka sadar setelah wafat. Ayat lain juga mengatakan, laula akhortani ila ajalin qorib. Ya Allah, andaikan aku diberi kesempatan hidup sebentar lagi, kembalilah ke dunia, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Aku akan melakukan amal soleh. Aku akan berinfak. Jadi, mabuk dunia jauh lebih berbahaya daripada mabuk minuman keras. Minuman kerasnya nggak boleh. Itu. Makanya ada hadis mengatakan hubbud dunya ra'sukul hatiah, bahwa cinta dunia, mabuk dunia itu ada sebagai sumber segala keburukan, sumber segala kejahatan. Orang kalau dunia dapat satu pengen dua terus gitu. Dan biasanya kalau sudah mabuk itu tidak mengenal hal haram biasanya. Kita lanjutkan sekarang. Bahkan maaf, bukan cuma di akhirat nanti ditampakkan, kadang-kadang di dunia sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berlebihan. Banyak contohnya. Contoh, ada seorang miliuner dari Skotlandia, namanya adalah Scott Young. Dia itu miliuner luar biasa, perusahaannya banyak. Kemudian satu saat dia dituntut oleh istrinya, harta gono gini, itu jumlahnya 400 juta pound sterling, setara dengan 7,6 triliun. Yang kedua, bisnisnya merugi. Stres. Apa yang terjadi? Maka dia naik ke loteng gedung tingkat 4 dan dia menjatuhkan diri, jebret. Husnul khotimah. Milioner itu dunia itu. Ada lagi seorang presiden Brazil, Getúlio Vargas. Dia meniti karir politik dari partai ini terus, begitu meninggi jadi presiden. Apa yang terjadi? Maka waktu itu ada kisruh, kemudian dia mengundurkan diri, dan beberapa jam kemudian dia membunuh dirinya, langsung pistol dia. Dia pikir dengan bunuh diri itu selesai masalahnya. Itu. Ilmuwan besar, Profesor Dr. Ehrenfis. Profesor Dr. Ehrenfis. Dia pun sama. Dia punya anak, dan anaknya ini berbeda dengan emak bapaknya. Dalam ilmu pengetahuan sejatinya bahwa gen bapak, gen emak harus turun sama anak. Kalau misalnya emaknya putih, anaknya mesti putih. Kalau bapaknya pinter, anaknya pun mesti pinter. Itu gen, ilmu genetika gitu. Akan tetapi ternyata Profesor Dr. Ehrenfis ini anaknya bukan bodoh, jadi idiot. Di bawah bodoh. Kalau bodoh begini, 2 ditambah 2, 5. Itu bodoh. Kalau idiot, 2 ditambah 2, bemo. Ini anaknya begitu. Itu yang dipusing buat bapak itu. Kenapa anak saya begini? Istrinya dokter, emaknya profesor, tapi kok anaknya idiot? Dia terima itu. Akhirnya dipermak itu otak anaknya. Lebih dari 50 ahli. Ini ternyata gagal, tidak berhasil, maka dia frustasi. Maka satu-satunya cara adalah dia ngambil pistol, anaknya dibunuh duluan, mati. Setelah itu emaknya maut, baru dia satu keluarga mati. Dan dia menulis surat kepada kawan akrabnya, Dr. Konstam. Yang dia lakukan itu adalah
hasil renungan yang sudah maksimal. Dengan cara seperti itu hidup lebih tenang gitu. Itu dunia tuh. Makanya sekali lagi, kalau mencintai dunia jangan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi kalau begitu kembali ke awal, akhirat itu harus punya bagian dari kita. Paksakan. Kembali lagi, Allahumma paksain dunia akhirat itu. Dunia melulu mending kaya. Ini mah udah sangsara, akhirat jauh kan lebih bahaya. Itu. Mendingan Fir'aun lah kayak dulu. Ini mah udah dunia terus dari pagi sampai malam. Akhirat kagak dapet, dunia nihil. Apa yang dibawa nanti? Nah, hatta jurtumul makobir, sampai mereka lupa kalau mereka akan masuk ke lubang kubur.